Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan sehingga kita kembali bisa berkumpul di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita melanjutkan dari mengkaji kitab Matan Abu Syuja atau juga dikenal dengan Matan Takrib, yang mana matan ini membahas tentang permasalahan fikih dasar, dan insyaallah kita juga mengambil faedah dari kitab At-Tarhib fi Adillati Al-Ghayah wa Takrib, yaitu syarah dari Matan Takrib yang di situ di dalamnya ada dalil-dalil dari Matan Takrib tersebut. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah memasuki pembahasan awal dari bab taharah, yaitu kita membahas tentang pembahasan air. Tapi mungkin pada kesempatan saat itu mungkin terlalu cepat pembahasannya, dan saya lihat ada papan di sini, mungkin kita akan manfaatkan papan ini untuk menjelaskan secara lebih detail ya tentang masalah air sebelum kita membaca kitabnya. Baik. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah air, yang mana air ini dibagi menjadi 4 bagian ya. Jadi air dalam ranah bersuci maka dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama disebut dengan, atau air yang pertama adalah air yang suci mensucikan, dan ini air yang bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian air yang kedua adalah suci mensucikan makruh. Air yang kedua adalah air yang suci mensucikan makruh. Kemudian air yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Kemudian air terakhir adalah air mutanajis. Air mutanajis. Baik. Kemarin kita sudah membahas tentang 4 air ini ya. Mungkin kita akan sedikit murojaah kembali tentang pembahasan air ini. Untuk yang pertama, air yang suci mensucikan, maka ini yang bisa digunakan untuk apa? Untuk taharah. Dan air ini adalah air mutlak. Apa yang dimaksud dengan air mutlak? Air mutlak adalah air yang dia tidak disebut kecuali air. Misalkan ada air sumur, ada air dari sungai ya, maka ini adalah air mutlak ya. Air apa? Air mutlak. Dan ini air yang tohir, mutohir, kata para fuqaha. Kemudian yang kedua adalah suci mensucikan, namun dia makruh. Yaitu apa? Dia adalah air musyammas. Air musyammas. Ya. Air musyammas adalah air yang kemarin kita sudah bahas, yaitu air yang diwadahi dalam satu wadah logam, bukan emas dan perak. Kemudian dia dipanaskan di bawah terik matahari di daerah panas, maka namanya air musyammas. Maka ini juga boleh untuk digunakan, namun apa hukumnya? Makruh. Kenapa? Karena dalam riwayat disebutkan dia akan menimbulkan penyakit baros. Penyakit baros itu penyakit kulit ya. Jadi air ini akan menimbulkan apa? Penyakit baros. Kemudian air yang ketiga adalah air suci namun tidak mensucikan. Air suci namun tidak mensucikan, maka terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah air musta'mal. Air musta'mal. Kemudian yang kedua adalah air yang berubah karena benda suci. Karena benda suci. Baik. Kita bahas. Air suci tidak mensucikan, atau yang diistilahkan oleh para ulama tahir ghairu mutahhir. Apa itu? Yaitu yang pertama ada 2. Yang pertama air musta'mal.
Apa air mustakmal? Kemarin kita sampaikan air mustakmal itu air yang sudah menyentuh pada anggota bersuci, baik itu mandi ataupun wudhu, kemudian dia terlepas dari anggota tersebut. Maka ini disebut apa? Air mustakmal. Maka ini suci hukumnya, namun tidak bisa digunakan untuk bersuci kembali. Maka kalau misalkan ada orang wudhu kemudian ditadai di bawahnya dengan baskom, maka ini tidak boleh digunakan apa? Untuk berwudhu lagi. Tapi dia suci. Tapi apa? Dia suci. Kemudian yang kedua adalah air yang berubah karena benda suci. Ya. Misalkan air ini asalnya putih, kemudian kemasukan jahe, diaduk campur gula, jadi wedang jahe. Maka ini dia kemasukan jahe. Jahe suci namanya najis? Suci. Maka dia tetap suci. Kalau nggak suci nggak mungkin diminum, disuguhkan kan. Tapi dia tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nggak boleh orang wudhu pakai wedang jahe. Gitu ya. Nggak sah wudhunya. Maka ini disebut suci namun apa? Tidak mensucikan. Yang terakhir adalah air mutanajis. Apa air mutanajis itu? Air mutanajis adalah air yang kemasukan najis. Air kemasukan najis. Maka ini juga terbagi menjadi dua. Ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama, dilihat jumlahnya. Dia sedikit di sini dibatasi oleh para fuqaha dengan 2 kullah, karena ada riwayatnya dalam Abu Dawud dan lainnya. 2 kullah. 2 kullah itu sekitar kurang dari 2 kullah. Sedikit itu kurang dari kurang 2 kullah. Ya. 2 kullah itu adalah sekitar 200 liter, sekitar 200 liter. Kemudian ada air yang banyak atau yang disebut dengan para ulama, para fuqaha air katsir. Dan dia itu berarti 2 kullah atau lebih. Maka kalau air mutanajis ini otomatis sudah nggak mungkin digunakan untuk apa? Bersuci. Ya. Kalau menggunakan air mutanajis untuk bersuci maka jelas nggak sah, baik wudhu, mandi atau mensucikan najis, nggak bisa. Baik. Nah, status airnya gimana? Status airnya apakah juga mutanajis, ya, ataukah dia masih bisa disebut suci, atau dia tidak langsung dihukumi najis? Maka dilihat dari jumlah jumlah airnya, banyak airnya atau tidak. Maka kalau dilihat, kalau airnya sedikit, yaitu kurang dari 2 kullah, maka ketika ada najis yang masuk, maka otomatis dia menjadi mutanajis. Maka air ini sudah tidak suci lagi. Ya, maka air ini apa? Tidak suci lagi. Tapi kalau air itu banyak, dalam artian banyak ini 2 kullah atau lebih, 2 kullah atau lebih, maka dia nanti dilihat ada yang berubah atau tidak. Makanya di sini dibagi lagi, ya, dibagi lagi. Kalau berubah karena najis, maka dia najis. Tidak berubah, maka tidak najis. Dia tetap suci. Dia tetap suci. Ini otomatis apa? Najis. Ini pembahasan kemarin ya, tentang masalah air. Ya, mungkin kemarin membahasnya terlalu cepat. Nah ini bagannya. Baik. Pembahasan kali ini kita akan melanjutkan tentang apa yang akan disampaikan oleh musannif rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasih jannatihi Allahumma amin. Faslun, pasal yang baru. Wa juludul maitati, dan kulit dari bangkai. Apa yang dimaksud bangkai? Nanti akan kita jelaskan ya. Kita bagankan juga supaya lebih bisa dicerna. Qala wa juludul maitati, dan kulit-kulit bangkai tathuru menjadi suci bitibaghi dengan sama. Illa kecuali jildal kalbi, kulit anjing, wal khinziri dan babi, wa ma tawallada dan apa-apa yang lahir minhuma dari keduanya, yaitu dari anjing ataupun babi. Au min ahadihima atau dari salah satu keduanya. Wa 'azmul maitati, dan tulang dari bangkai, wa sya'ruha dan bulu atau rambut dari bangkai, najisun hukumnya najis, illa kecuali al-adamiyya manusia. Ya, illal adami kecuali manusia. Baik, maka di sini pembahasan kita kali ini memasuki pembahasan tentang masalah kulit.
Mungkin akan ada pertanyaan, mengapa para fuqaha membahas, kalau dalam kitab-kitab klasik ya, mengapa pembahasan kulit ini dimasukkan di pembahasan taharah, ya, dan dia dimasukkan pembahasan air. Karena pada zaman dulu wadah-wadah itu banyak yang masih menggunakan apa? Kulit. Ya. Makanya nanti setelah ini juga beliau akan membahas tentang masalah hukum wadah. Ya, masalah hukum wadah. Ya, maka karena kulit ini zaman dulu menjadi salah satu bahan untuk wadah air, maka sebelum kita membahas wudhu, membahas bersuci, ya, maka kita perlu membahas juga wadah yang digunakan. Jangan sampai wadahnya ini tidak benar. Ya. Baik. Kita akan hapus, ya, kita akan hapus ini, karena ini kemarin sudah kita jelaskan. Sekarang kita akan membahas tentang kulit dan juga bagian-bagian dari bangkai. Baik. Kita membahas, kita awal dari makhluk hidup. Makhluk hidup dalam artian yang punya roh. Makhluk hidup itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama halal dimakan. Yang kedua adalah haram dimakan. Iya. Yang pertama adalah halal dimakan, yang kedua adalah haram dimakan. Ya, pembahasan rinci halal yang mana, yang haram yang mana itu nanti mungkin di pembahasan yang lain. Tapi di sini yang berhubungan dengan kulit dan juga anggota bagian bangkai supaya kita bisa mengetahui, mengidentifikasi bangkai itu apa. Gitu. Baik, kembali ke sini, halal dimakan ini terbagi menjadi dua. Ya. Ketika mati, ini terbagi menjadi dua. Matinya secara syar'i, yang kedua matinya non syar'i. Ya. Hewan yang halal dimakan matinya secara syar'i atau matinya apa? Non syar'i. Ya. Kalau non syar'i jelas efeknya nanti dagingnya adalah tidak halal dimakan karena dia non syar'i. Ya. Dan dia nanti hukumnya adalah apa? Bangkai. Kalau secara syar'i, ya, secara syar'i, maka jelas dagingnya nanti halal untuk apa? Dimakan. Dan dia bukan bangkai. Ya. Dia bukan bangkai. Maka dari sini kita sudah mengetahui. Kembali ke sini. Yang kedua adalah makhluk hidup yang haram dimakan. Makhluk hidup yang haram dimakan. Ya. Maka ini terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hewan dari golongan hewan. Yang kedua adalah manusia. Ya. Manusia kan haram nggih dimakan nggih. Hewan yang haram dimakan mati dengan cara apapun. Mati dengan cara apapun. Hasilnya adalah apa? Bangkai. Macan, ya, disembelih dengan digorok tenggorokannya, ya, dan sudah putus kerongkongan dan tenggorokannya. Apakah dia bukan bangkai? Ya, dia tetap bangkai. Kenapa? Ya, karena apa? Karena dia haram untuk dimakan. Taib. Manusia ini kalau mati, maka dia apa? Dihukumi bangkai, dihukumi maitah.
dihukumi apa? Bangkai. Dihukumi bangkai. Tapi sekarang dilihat dari sisi kulit. Karena pembahasan apa? Pembahasan kita adalah kulit. Nah, bagaimana kalau kulit dari masing-masing pembagian ini? Yang pertama dari sini, yang halal dimakan mati secara syar'i, maka dia bukan bangkai. Kulitnya adalah apa? Suci. Kulitnya suci. Kemudian makhluk hidup halal dimakan mati tapi secara non syar'i. Dia jadi bangkai. Kulitnya najis. Ya, kulitnya apa? Najis. Dan seluruh anggota tubuhnya plus semua anggota tubuh. Ya. Jadi bukan cuma kulitnya saja najis, tapi semuanya. Ya, bulunya, tulangnya, tanduknya, ekornya, apalagi kukunya. Ya. Maka dia dihukumi apa? Dihukumi bangkai dan kulitnya najis serta semua anggota tubuhnya dihukumi apa? Najis. Baik, kemudian makhluk hidup yang haram dimakan. Kalau dia dari golongan hewan, mati dengan cara apapun, maka dia menghasilkan apa? Jadi bangkai. Kalau bangkai, hukumnya sama dengan ini. Ya. Kulitnya najis, plus juga apa? Semua tubuhnya. Baik, makhluk hidup yang haram dimakan dan dia manusia, dia mati dihukumi bangkai. Namun ini dikecualikan. Dihukumi apa? Suci. Ya. Maka untuk manusia ini apa? Pengecualian. Ya. Nabi SAW menyampaikan, Subhanallah innal mu'min la yanjus. Ya. Seorang mukmin tidaklah najis. Ya. Maka ini yang akan nanti dibahas oleh Musannif rahimahullah ta'ala tentang permasalahan kulit hewan. Ya. Maka kulit hewan ini, beberapa kulit hewan itu ada yang najis, ya. Yang ini najis, yang ini juga apa? Najis. Ketika dia najis, bisakah dia berubah menjadi suci? Bisakah dia berubah menjadi suci? Kalau ini suci jelas, kalau yang sana juga jelas suci manusia. Nah, kalau ini ketika dia najis, bisakah dia menjadi suci? Bisa. Solusinya apa? Disucikan dengan apa? Disamak. Ya. Tulis sini ya. Suci dengan disamak. Maka kulit hewan ya atau kulit bangkai yang najis dia bisa disucikan dengan cara apa? Dengan cara disamak. Ya. Adapun selain kulit maka tidak bisa disucikan. Karena dia hukumnya apa? Hukumnya najis. Ya. Baik. Kita akan kembali ke apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullah taala. Maka di sini beliau mengatakan qala wa juludul maitati, dan kulit bangkai ya, dan kita tahu mana tadi bangkai, tathuru itu bisa suci bidibaghi dengan disamak. Ya, dengan apa? Dengan disamak. Baik, dalilnya apa? Dalilnya adalah diantaranya apa yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW suatu ketika beliau mendapati ada seekor kambing yang dia mati, tergeletak, mati. Ya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat karena dia ditinggalkan bergeletak begitu saja, maka Nabi SAW menyampaikan, hal lan tafa'tum bijildiha. Nabi SAW menyampaikan, apakah kalian tidak mau memanfaatkan kulitnya? Memanfaatkan apa? Kulitnya. Maka para sahabat menyampaikan, qalu innaha maitah. Wahai Nabi, ini bangkai. Hewan ini apa? Bangkai. Qala, maka Nabi SAW menyampaikan, innama haruma akluha. Sesungguhnya yang haram itu adalah memakannya. Sesungguhnya yang haram adalah memakannya.
Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyampaikan, idza dubighal ihabu faqat tahur. Ketika kulit itu sudah disamak, maka dia sudah menjadi apa? Menjadi suci. Maka kulit-kulit yang najis ini, ya, kulit-kulit bangkai tadi, maka dia bisa menjadi suci dengan disamak. Ya, menjadi suci dengan disamak. Ya. Dan cara penyamakan ya masyhur ya diketahui ya dengan dihilangkan dulu bagian-bagian yang melekat pada kulit tersebut dari sisa gajihnya ataupun dari sisa dagingnya ataupun hal-hal yang basah di situ, kemudian dia diberikan bahan khusus, kemudian dia sambil dijemur ya, sambil dijemur, dan begitu diolah terus sampai sampai dia bisa digunakan untuk mewadahi air. Dan para ulama menyampaikan batasannya dia itu sudah selesai penyamakannya adalah kapan? Ketika dia dimasukkan air itu sudah enggak jadi kulit yang basah lagi. Ya, itu berarti sudah selesai. Ya. Tapi kalau misalkan dimasukkan air, kemudian dia menjadi lembek dan menjadi kulit lagi, ya ini berarti samaknya gagal gitu ya, waktunya kurang lama. Maka dia menjadi suci dengan apa? Dengan disamak. Dan beliau membuat pengecualian. Apa pengecualiannya? Ya, di sini tidak kita sebutkan ya. Pengecualiannya apa? Illa jildal kalbi wal khinzir. Kecuali kulitnya anjing dan kulitnya babi. Wa ma tawallada minhuma, dan apa yang lahir dari peranakan anjing dan babi. Au ahadim, atau dari peranakan salah satunya, maksudnya lahir dari peranakan keduanya, misalkan ya anjing jenis ini dikawinkan dengan anjing jenis ini, kemudian lahir anjing yang baru, ya, atau babi ternak dengan babi hutan dikawinkan, kemudian munculkan anaknya, maka ini juga hukumnya sama. Ya, atau salah satunya, misalkan salah satunya adalah anjing, tapi hewan satunya hewan yang halal dimakan, ya, misalkan anjing dikawinkan dengan misalkan kambing, misalkan kalau ada gitu ya. Kemudian muncul peranakannya, maka peranakannya ini ikut ikut anjingnya atau ikut babinya. Maka kalau dia adalah hewan khusus babi dan anjing atau peranakan darinya, maka dia tidak bisa suci dengan cara apapun. Dia tidak bisa suci dengan cara Dengan cara apapun. Disamak kulitnya tetap tidak suci. Disamak kulitnya tetap tidak suci. Mengapa demikian? Para ulama menyampaikan bahwasanya kulit hewan itu najis, penyebabnya adalah karena dia mati. Kematian itu menjadi salah satu penyebab kenajisan. Ya. Kematian itu menjadi salah satu penyebab kenajisan. Ya. Misalkan hewan kucing ketika hidup, ya, atau mungkin ular ketika hidup disentuh, dia nggak najis. Tapi ketika dia mati jadi bangkai, menjadi najis. Ya. Kambing juga sama. Kambing ketika hidup ya suci, tapi setelah mati jadi najis. Maka ini hewan-hewan ini atau makhluk-makhluk ini dia menjadi najis karena kematiannya. Sedangkan anjing dan babi itu sejak hidup sudah najis. Tambahi mati, tambahi double gitu ya, najis kuadrat. Jadi sudah nggak bisa diampuni. Ya, tidak bisa diampuni. Ya. Maka beliau mengatakan illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma au min ahadihima. Enggak boleh. Taib. Ya. Bagaimana dengan manusia? Tentu saja manusia pengecualian. Dihukumi suci secara mutlak. Suci secara mutlak, ya. Taib. Kemudian beliau membahas tentang selain kulitnya, anggota tubuh atau bagian tubuh dari bangkai, hukumnya apa? Hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis. Maka hewan yang halal dimakan mati dengan cara non syar'i, dia bangkai, kulitnya bisa disamak, tapi anggota tubuh lainnya tidak bisa. Ya. Kemudian yang haram dimakan hewan mati dengan cara apapun, dia jadi bangkai, kulitnya bisa disamak, tapi semua tubuhnya najis. Ya. Dan beliau mengatakan wa azmul maitati, dan tulang dari bangkai, wa sya'ruha, dan bulu atau rambut dari bangkai, najisun, hukumnya najis.
hukumnya apa? Najis. Illa kecuali al-adami manusia. Manusia dikecualikan dari semuanya tadi. Ya. Illal adami kecuali manusia. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an walaqad karramna bani Adam. Taib. Ini yang berhubungan dengan apa? Dengan masalah kulit hewan. Masalah apa? Kulit hewan. Maka kita tahu dari sini misalkan kasus ya tas yang dibuat dari kulit buaya, sabuk yang dibuat dari kulit ular. Ya. Nah, ular dan buaya ini masuk kategori yang mana? Yang mana? Yang haram dimakan ya. Dan dia hewan mati dengan cara apapun. Mati dengan cara apapun. Ya. Maka otomatis bangkai. Ya. Misalkan buaya mati dengan cara apapun bangkai. Ya. Terus ular bangkai. Tapi ini yang diambil apa? Kulitnya. Kemudian dia disamak. Maka dia bisa menjadi apa? Suci. Itu kalau yang diambil apa? Kulitnya. Tapi beda lagi kalau misalkan membuat syal dari bulu kucing. Ya. Jadi kucing yang kucing yang bangkai, kemudian diambil kulitnya sama bulu-bulunya juga, kemudian diolah sehingga menjadi awet. Dia menjadi hiasan, ya, maka dia hukumnya apa? Najis. Karena tadi wa'adul maitah wa sya'ruha najisun, ya. Tulang dari hewan ataupun bulu dari hewan itu juga apa? Dihukumi najis. Ya. Taib. Ini tentang pembahasan bangkai, kulitnya dan juga anggota tubuhnya. Ya. Taib. Kemudian pembahasan berikutnya beliau mengatakan qala faslun, pasal yang baru. Wala yajuzu isti'malu awani dzahabi wal fiddah. Pembahasan berikutnya tentang masalah wadah. Masalah apa? Wadah. Wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan isti'malu memakai awani wadah-wadah adz-dzahabi dari emas wal fiddati dan perak. Wa yajuzu, dan boleh isti'malu ghairihima, memakai dari keduanya, minal awani, selain dari keduanya, selain dari emas dan perak, minal awani, dari wadah-wadah. Ini pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang wadah. Baik, yang disebutkan di dalam kitab itu beliau membahasakan dengan aniyah atau awani. Itu kalau diterjemahkan dia wadah. Tapi para ulama mengkiaskan juga dia tidak terbatas wadah. Wadah itu kan berarti sesuatu yang bisa ditaruh di dalamnya sesuatu. Itu kan wadah. Tapi para ulama tidak membatasi itu. Kemudian apa? Para ulama juga mengkiaskan selain wadah adalah perabot atau peralatan. Sendok, garpu, apalagi wajan, ya, mangkok atau apa, sutil misalkan dan lain sebagainya. Tapi maka kita sampaikan di sini perabot, ya. Ya, perabot, ya. Maka ini dilihat dari sisi bahan, ya. Dilihat dari sisi bahannya. Ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama terbuat dari emas dan perak. Terbuat dari emas dan perak. Yang kedua terbuat dari selain emas dan perak. Perabot yang mana dia dibuat dari bahan emas dan perak, ya, semisal piring atau mangkok, ya, atau enggak harus wadah tadi, misalkan sendok, garpu, atau mungkin pisau, ya. Bahkan para ulama dalam kitab fikih
menyebutkan bahkan kalau misalkan itu bukan untuk makan atau minum. Seperti apa? Seperti wadah celak. Mukhulah bahasanya. Ya. Mukhulah. Ya. Wadah celak meskipun itu apa? Sangat kecil. Ya. Jadi wadah apapun. Jika dia terbuat dari emas atau perak, maka hukumnya haram bagi laki-laki dan perempuan. Jadi keharaman ini bukan hanya terbatas bagi apa? Laki-laki. Maka hukumnya haram. Haram dari sisi apa? Haram dari sisi dua hal. Yang pertama haram memakai dan haram menyimpan. Nah, terus kalau punya di rumah bagaimana? Ya bisa dijual atau mungkin dilebur, ya, dilebur jadi perhiasan buat istrinya bisa. Ya. Maka ini haram hukumnya bagi laki-laki dan perempuan. Dan hukumnya haram ini baik memakai, dia dipakai perabotan tadi dipakai, misalkan kayak sendok, garpu atau misalkan kayak piring, mangkok, ya. Atau dia tidak dipakai tapi disimpan, dipajang. Ada almari khusus, pajang piring-piring perak misalkan. Maka ini hukumnya haram. Hukumnya haram karena kaidah fikih mengatakan ma haruma isti'maluhu haruma ittikhadhu. Yang haram untuk digunakan, maka menyimpannya pun haram. Dalam kaidah yang lain disebutkan ma haruma isti'maluhu haruma iktina'u, menyimpannya pun haram. Yang kedua, kalau dia terbuat dari selain emas dan perak. Selain emas dan perak, maka ini hukumnya apa? Mubah. Hukumnya apa? Mubah. Meskipun bahannya lebih mahal dari emas dan perak, meskipun lebih mahal daripada emas dan perak. Misalkan punya pisau dari batu permata. Kalau dijual lebih mahal daripada emas, apakah boleh? Boleh. Ya. Itu yang disampaikan oleh para ulama. Maka di sini kembali kita lihat apa yang disampaikan oleh Musannif rahimahullah taala. Beliau mengatakan, qala faslun, pasal yang baru. Wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan, isti'malu, memakai awanidz dzahabi wal fiddah, peralatan atau wadah. Di sini dibahasakan wadah tapi dikiaskan juga peralatan yang lain. Wadah-wadah adz-dzahabi, emas, wal fiddati, dan perak. Ya. Maka ini hukumnya apa? Hukumnya haram. Dalilnya apa? Dalilnya diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari juga Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul harir walad dibaj wala tashrabu fi aniyatidz dzahabi wal fiddah. Nabi SAW bersabda, la talbasul harir, jangan kalian memakai sutra, walad dibaj, juga tidak dibaj. Dibaj itu jenis yang lain dari sutra tapi sama-sama apa? Sutra. Wala tashrabu, di sini dalilnya? Wala tashrabu, dan jangan minum fi aniyatidz dzahabi wal fiddah, pada wadah emas dan perak. Ya. Kalau mungkin hari ini mungkin agak jarang ya kita dapati. Kalau zaman dulu, zaman-zaman kerajaan-kerajaan dulu ya, itu mungkin banyak. Ya. Maka janganlah minum dalam wadah emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan makan di nampan-nampan yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya, karena wadah-wadah tersebut bagi orang-orang kafir di dunia, walana fil akhirat, dan itu bagi kami di akhirat. Ya. Dan para ulama menyampaikan dikiaskan makan dan minum segala macam bentuk penggunaan. Segala macam bentuk apa? Penggunaan. Jadi makan dan minum itu bukan batasan. Makan dan minum berarti apa? Bukan batasan. Ya. Sama sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, misalkan Allah Subhanahu wa taala melarang dari memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Maka apakah berarti yang diharamkan hanya memakannya?
Bukan. Tapi yang dimaksud juga segala macam apa? Pemanfaatan dan pengambilan harta anak yatim. Itu juga dilarang. Bukan berarti kalau misalkan ada anak yatim makan kemudian makannya diambil kita makan haram. Tapi anak yatim punya HP, HP-nya kita ambil kita pakai halal, bukan seperti itu. Ya, meskipun dalam ayatnya wala ta'kulu, ya. Jangan makan gitu. Maka di sini juga sama. Ketika Nabi SAW menyampaikan jangan makan, jangan minum di wadah emas dan perak, maksudnya apa? Segala macam bentuk penggunaan. Maka ini diharamkan. Maka di sini tadi disebutkan memakai diharamkan. Ini memakai mutlak, apapun memakainya. Ya. Bahkan cuma menyimpan, karena menyimpan itu juga memakai. Memakai digunakan apa? Sebagai pajangan atau yang semisalnya. Baik. Dan keharaman ini berlaku bagi apa? Bagi laki-laki dan wanita. Ya, tidak hanya terbatas laki-laki saja. Ya, wanita juga termasuk. Wa yajuzu isti'malu ghairihima, dan boleh memakai selain dari keduanya, yaitu emas dan perak, minal awani dari wadah-wadah. Ya. Ya. Adapun selain terbuat dari emas dan perak, misalkan apa? Terbuat dari tembaga, terbuat dari kuningan, terbuat dari besi atau yang semisalnya, ya, entah itu logam logam yang mulia atau logam yang biasa saja, atau terbuat dari plastik, ya, atau terbuat dari kaca, maka ini diperbolehkan. Kenapa? Dalilnya apa? Karena hukum asalnya halal semacam ini adalah ibahah, diperbolehkan. Tidak boleh kita mengharamkan kecuali kalau ada apa? Dalil yang menunjukkan keharamannya. Baik. Ini pembahasan tentang wadah dari emas dan juga perak. Pembahasan berikutnya beliau membahas tentang masalah siwak. Ya, setelah itu beliau membahas wudu. Karena ini akan memasuki wudu. Tapi beliau mengatakan qala al-musannif rahimahullah taala faslun, pasal yang baru. Wasiwaku, dan siwak mustahabun, hukumnya sunnah. Fi kulli halin, di setiap waktu, di setiap kondisi. Hukum asal siwak adalah apa? Adalah sunnah. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Nasai dan juga selainnya, disebutkan Nabi SAW bersabda, as-siwaku madharatun lil fam mardatun lirrabb. Siwak itu penyuci bagi mulut dan sesuatu yang membuat ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum asal penggunaan siwak, maka ini adalah sunnah di semua kondisi, semua waktu. Hukum asalnya seperti itu. Hukum asalnya seperti itu. Dan di sini beliau membahas pembahasan siwak sebelum membahas pembahasan wudu, ada isyarat. Karena termasuk kesunahan dalam berwudu adalah bersiwak sebelumnya. Ya, bersiwak sebelum wudu. Ya, maka ini termasuk sunnah, Baik. Nah, siwak ini apakah bisa digantikan dengan gosok gigi? Iya, bisa. Bisa digantikan dengan gosok gigi. Karena para fuqaha menyampaikan siwak ini aslu sunnah, ya. Dia dianggap sudah bersiwak dengan menggunakan alat apapun yang memiliki sifat pembersih bagi gigi. Ya, entah itu menggunakan kayu arok, dan itu yang paling utama yang biasanya dijual-jual itu, ya, siwak yang dijual itu dari kayu arok, ya. Itu yang paling utama dengan itu, atau menggunakan kayu yang lain. Ya. Apa misalkan nyengkleh ininya pohon jambu atau pohon apa gitu ya, misalkan diambil yang kecil kemudian digunakan untuk siwak gitu ya. Bisa. Boleh juga. Ya. Atau menggunakan apa? Menggunakan gosok gigi. Ini juga masuk apa? Masuk siwak. Ya. Dan dipersyaratkan sesuatu itu adalah sesuatu yang sifatnya kasar dan bisa membersihkan. Sesuatu yang kasar, ya, dan bisa membersihkan. Dan para ulama menyampaikan kalau itu sesuatu yang tidak kasar, misalkan licin, sesuatu yang licin dan dia tidak bisa membersihkan, maka ini tidak termasuk dalam hukum siwak. Maka kalau misalkan orang pakai pencuci mulut, obat pencuci mulut, apa istilahnya, mouthwash, ya, mouthwash, ya, pencuci mulut, maka apakah sudah dihukumi dia mendapat kesunahan bersiwak? Tidak.
Ya. Karena bersiwak itu harus dengan suatu alat yang keras, kasar dan membersihkan. Dan ini adalah air, maka tidak bisa digunakan atau tidak dianggap, tidak bisa dikiaskan dengan siwak. Baik. Maka kalau misalkan sebelum wudhu ya gosok gigi ya dengan niatan dalam ini dianggap sebagai bersiwak, ya bisa mendapatkan kesunahan. Ya, meskipun yang lebih afdal adalah menggunakan siwak yang terbuat dari kayu arak. Baik. Kembali ke sini. Kemudian beliau mengatakan, ya, setelah beliau menyampaikan hukum asal siwak adalah sunnah, bersiwak adalah sunnah, membersihkan gigi, ya, dengan siwak, dengan kayu atau dengan yang semisalnya, itu hukumnya asalnya adalah sunnah dalam setiap kondisi. Kemudian beliau membuat beberapa pengecualian. Beliau membuat beberapa pengecualian. Qala al-musannif rahimahullah taala faslun, pasal yang baru, wasiwaku mustahabun fi kulli hal. Siwak hukum asalnya adalah sunnah di semua kondisi. Dan hukum kesunahan ini dikecualikan dalam satu kondisi. Kapan itu? Beliau mengatakan illa ba'da zawali lis-shaimi. Illa kecuali ba'da zawali, setelah zawal, lis-shaimi bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa. Maka ini satu-satunya tempat atau salah satu, ya, atau bisa disebut satu-satunya tempat yang tidak dianjurkan untuk bersiwak, yang tidak dianjurkan untuk bersiwak. Hukum asalnya siwak sunnah, dianjurkan, sangat dianjurkan. Bahkan beberapa kondisi sangat-sangat dianjurkan. Namun ada satu kondisi yang siwak ini tidak dianjurkan. Ya. Kapan itu? Yaitu waktu setelah zawal bagi orang yang sedang berpuasa. Waktu setelah zawal bagi orang yang sedang berpuasa. Maka di sini ada dua syarat sehingga siwak ini menjadi tidak dianjurkan. Yang pertama, setelah zawal. Setelah zawal itu berarti masuknya waktu zuhur. Karena waktu zuhur ya, masuknya adalah ba'da zawal. Ya. Maka setelah waktu zuhur ini tidak dianjurkan bersiwak. Yang pertama syaratnya sudah masuk waktu zuhur. Maka kalau sebelum waktu zuhur ini tetap apa? Kembali ke hukum asal. Hukum asalnya adalah sunnah. Syarat yang kedua hanya berlaku bagi orang yang berpuasa. Ya, hanya berlaku bagi orang yang berpuasa. Baik puasanya adalah puasa yang sunnah atau puasa yang fardu. Baik puasanya puasa sunnah ataupun puasa yang fardu. Maka ketika bagi orang yang berpuasa secara khusus sudah lewat waktu zuhur, maka tidak dianjurkan untuk bersiwak. Ya, tidak dianjurkan untuk bersiwak. Ya, sampai kapan? Ya sampai berbuka puasa. Termasuk dalam hal ini kalau misalkan nggak ada siwak, pakai sikat gigi. Ini juga termasuk tidak dianjurkan. Termasuk tidak dianjurkan. Karena dikiaskan kepada apa? Pada siwak. Kalau misalkan ada yang bertanya, apa dalilnya? Ya. Dalilnya adalah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la khulufu fami shaimi. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa, atyabu, lebih sedap, lebih harum indallahi, di sisi Allah, min rihil misk, daripada bau misik. Ya. Dan para ulama menyampaikan, Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau beristimbat dari hadis ini. Bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu disenangi Allah Subhanahu wa taala, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan bau mulut orang yang berpuasa ini bisa terkurangi meskipun tidak hilang secara utuh ya. Ya, meskipun tidak hilang secara utuh. Ya, orang kalau puasa kemudian dia gosok gigi, tetap masih bau mulutnya karena dia tidak makan apapun. Ya. Tapi paling tidak ketika orang menggosok gigi, baunya menjadi apa? Terkurangi. Maka kata Imam Syafi'i,
Maka ketika seorang ini mengurangi bau mulutnya, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atyabu indallahi min rihil misk, lebih harum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kata Imam Syafi'i, maka aku tidak suka. Ya, berdasarkan hadis ini. Ya. Maka oleh karenanya ketika setelah zawal, bagi orang yang berpuasa tidak dianjurkan untuk bersiwak atau dalam hal ini menggosok gigi. Ya. Sampai apa? Ya sampai berbuka puasa. Baik. Dan ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i dan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ya. Beberapa pendapat yang lain mengatakan tetap diperbolehkan, ya. Namun ini yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Baik, kemudian beliau mengatakan qala wa huwa fi thalathati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Wa huwa, dan bersiwak itu fi thalathati mawadhi'a, di 3 tempat, asyaddu, lebih ditekankan, istihbaban, kesunahannya. Hukum asal bersiwak sudah sunnah, tapi ada beberapa kondisi yang lebih disunahkan. Ya. Biasanya kita mengistilahkan dengan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Dan beliau menyebutkan di sini 3 kondisi. Sebenarnya lebih dari itu, banyak. Tapi di sini beliau hanya mencukupkan 3 kondisi saja. Yang pertama, inda taghayyuril fam, ketika perubahan mulut. Maksudnya di sini perubahan bau mulut. Ketika bau mulut sudah berubah, min azmin, karena azm di sini adalah as-sukut at-tawil, diam yang lama. Ya, diam yang lama. Kalau orang diam saja, maka ini bisa merubah bau mulut. Ya. Wa ghairihi, dan juga selain azm, entah itu karena makanan, ya, atau mungkin yang lainnya. Maka intinya di sini, ya, yang pertama yang sangat dianjurkan untuk bersiwak adalah ketika bau mulut sudah berubah menjadi tidak sedap. Maka di situ disunahkan untuk bersiwak. Taib. Kemudian yang kedua, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah tadi, bahwasanya Nabi SAW menyampaikan as-siwaku matharatun lil fam. Bersiwak itu fungsinya untuk apa? Membersihkan mulut. Maka ketika mulut menjadi kotor, menjadi bau, maka disunahkan untuk bersiwak. Kemudian yang kedua, wa indal qiyami minan naumi. Wa indal qiyami, dan ketika bangun minan naumi, dari tidurnya. Maka ini dia apa? Disunahkan, sangat ditekankan untuk bersiwak juga. Maka ketika bangun tidur, maka dianjurkan. Kalau misalkan nggak ada siwak, bergosok gigi. Ya, dianjurkan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun di tidur malamnya, yashusu fahu bisiwak, maka beliau pun membersihkan mulutnya dengan siwak. Dalam riwayat Abu Dawud, itu riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Abu Dawud dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anan Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yarqud, tidaklah beliau tidur, min lailin wala naharin, baik tidur malam ataupun tidur siang. Fayastaiqidhu, kemudian beliau bangun, illa tasawwaka qabla an yatawadda, kecuali beliau bersiwak sebelum beliau berwudu. Ya. Jadi setelah beliau bangun tidur, baik tidur siang atau tidur malam, kemudian habis itu mau wudu, maka beliau selalu bersiwak. Ya. Beliau selalu apa? Selalu bersiwak. Baik, ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, beliau mengatakan, wa indal qiyami ila salati, dan ketika hendak mendirikan sholat, maksudnya ketika hendak sholat, maka disunahkan untuk bersiwak, ya, membersihkan giginya. Termasuk juga ketika hendak wudhu. Ya. Dan di sini beliau tidak menyebutkan karena sudah menjadi isyarat. Karena pembahasan setelah siwak ini langsung beliau membahas wudhu. Di situ isyarat bahwasanya sebelum wudhu apa? Bersiwak. Tapi dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula nasyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah." Kalau seandainya tidak khawatir aku memberatkan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak ketika hendak sholat. Ketika apa? Hendak sholat.
Ya. Dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Nasai, ya, dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, ada pergantian lafadz. Ya, laula nasyqa ala ummati lamartum bisiwaki inda kulli wudu. Bukan salah. Ketika hendak berwudu. Ya. Maka dari sini juga diambil kesunahan bersiwak sebelum apa? Sebelum wudu. Ya, bersiwak sebelum wudu. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah pembahasan tentang persiapan sebelum wudu. Ya. Karena setelah ini kita akan membahas pembahasan wudu, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dan pembahasan persiapan sebelum wudu ini mencakup pembahasan air, ya, kemudian pembahasan kulit hewan, ya, kemudian pembahasan wadah, kemudian pembahasan siwak. Ya. Sebelum kita tutup, ada satu pembahasan terakhir tentang kapan orang itu bersiwak ketika berwudu. Ada 3 pendapat dari para ulama dalam hal ini. Pendapat yang pertama yang disyaratkan oleh penulis kitab Takrib. Ya, dan ini juga salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, siwak itu dilaksanakan sebelum berwudu. Bahkan sebelum mencuci tangan, sebelum membaca basmalah. Ya. Maka ini ketika orang mau wudu, dia siwakan dulu. Kemudian setelah itu bismillah sambil mencuci kedua tangan. Ini pendapat pertama. Ya. Pendapat kedua, dan ini pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i punya 2 pendapat dalam ini. Pendapat kedua, pendapat yang menyatakan siwak pada saat wudu dilakukan, ya, antara membaca basmalah mencuci tangan dengan berkumur. Jadi setelah basmalah dan mencuci tangan baru dia bersiwak. Kemudian berkumur. Ya, kemudian apa? Berkumur. Dan kedua pendapat ini termasuk dalam rumpun khilaf dalam mazhab Syafi'i. Pendapat ketiga, ini di luar mazhab Syafi'i. Pendapat ketiga, bersiwak dilakukan ketika berkumur. Bareng dengan kumurnya. Ya, bareng dengan kumurnya. Ya, kadang mungkin ada yang kita dapati orang bersiwak ketika berkumur. Ya, mungkin ini mengambil pendapat ini, dan ini bukan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat dalam mazhab Syafi'i ada 2, bisa dilakukan pada saat sebelum mengawali wudu dan bisa dilakukan setelah mencuci tangannya. Ya, dan ini ada khilaf. Dan yang diisyaratkan dalam matan takrib itu yang pertama, yaitu dilakukan sebelum dia mulai wudu, sebelum membaca basmalah dan sebelum mencuci tangan. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah pembahasan berikutnya masuk pembahasan wudu. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.